Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang sudah gabung. Luar biasa, semangat. Kita tunggu dulu yang lain. Ya. Ada di situ langsung. Ya, silakan dibuka dulu videonya. Ya, dibuka dulu ya. Biar kelihatan wajahnya yang soleh dan solehah yang sudah dan tematik. Dan Pak Ade minta ya, mohon kameranya dibuka dulu, ditampilkan wajahnya. Sebelum Pak Ade mulai, bagaimana suara Pak Ade terdengar nggak? Hilmi? Dengar. Dengar. Ya, alhamdulillah sudah cukup banyak. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Ya, semoga pada doakan semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat ya dan selalu bahagia.
Baik, kita awali ya pembelajaran pada hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon semuanya bisa konsentrasi, menyimak, dan nanti kalau ada pertanyaan, menjawab supaya pembelajarannya lebih interaktif, lebih aktif. Ya, tidak ada yang tidur-tiduran. Ya, siapkan buku tulisnya, buku paketnya, kemudian alat tulisnya. Silakan nanti dicatat hal-hal yang atau informasi yang penting. Ya. Ya, selanjutnya Ade akan screen untuk materi hari ini ya. Bagaimana, sudah tampil PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, oke. Alhamdulillah kalau sudah tampil ya. Nah, ini ada foto kalian ya, dan Pak Ade. Cuman, mohon maaf tidak semuanya masuk. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menyajikan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, jadi setelah Pak Ade menjelaskan, silakan kalian baca lagi ya. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Kemudian yang terakhir adalah kalian dapat menjelaskan peran ya, peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Kita langsung ke materi pertama, yaitu kalian diharapkan mampu menyajikan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, ada pertanyaan, silakan dijawab, ditulis jawabannya di kolom chat. Bagaimana cara membuat peta pikiran? Ya, tentang isi teks. Silakan, barangkali di kelas 4 atau semester 1 sudah belajar dan sekarang sudah paham, silakan. Jawabannya ditulis di kolom chat. Pak Ade, berikan waktu 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Belum ada yang masuk ya chatnya. Sepemahaman kalian, bagaimana cara membuat peta pikiran isi teks? Oke, pada ini ya, pada tunjuk aja ya. Coba Kak Andris, menurut Kak Andris gimana? Atau ada yang angkat tangan? Anin, silahkan. Ada yang mau ditanyakan atau berpendapat? Atau menjawab pertanyaan? Buat lahan untuk membuat isi teks. Ini jawaban Kak Andris ya. Buat lahan atau bagan, Kak? Oke, ya. Pada koreksi ya, bukan lahan ya, tapi mungkin bagan. Jadi bagaimana cara membuat peta pikiran isi teks? Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memahami isi teksnya. Kemudian ditentukan ide pokoknya dan informasi penting dalam teks tersebut. Kemudian dibuatkan bagannya. Ya, karena peta pikiran itu adalah intisari dalam sebuah bacaan atau teks yang dibuat
dengan menggunakan bagan. Ya. Oke, kita latihan sekarang ya. Sekarang kita latihan. Nah, ini ada teks ya. Silakan sambil dibaca. Sambil dibaca ya. Sambil dibaca teksnya, kita akan membuat peta pikiran dari teks ini, yaitu teks yang berjudul Rantai Makanan. Ya, mudah-mudahan sudah dibaca ya. Tadi Pak Ade sudah menyebutkan, ketika akan membuat peta pikiran, yang harus kalian lakukan adalah pahami. Halaman berapa, Pak? Ini nggak di buku ya. Kalian fokus ke ini dulu. Fokus ke HP-nya, fokus ke layar komputer atau layar HP ya. Nanti Pak disebutkan di halaman-halamannya. Terima kasih ya yang udah nanya. Oke, sekarang kita buat bentuk peta pikirannya ya menggunakan bagan. Tadi Pak Ade sudah menjelaskan, pertama pahami dulu isi teksnya ya, intisarinya, informasi pentingnya, dan ide pokoknya. Nah, kemudian bentuk atau buat bagannya seperti ini. Pertama, buat kotak untuk judul teks. Ya, buat kotak untuk judul teks. Bapak, saya tadi pengen bilang, tapi lupa kalau di mute. Kemudian, beri garis ya. Lalu, tentukan ide pokok paragrafnya. Ide pokok paragraf setiap teks. Ya. Ini ada berapa paragraf? Teks yang berjudul Rantai Makanan ada berapa paragraf? 2. Ada 2. Buat 2 kotak. Nah, seperti ini. Jadi buat 2 kotak yang isinya nanti tentang ide pokok paragraf 1 apa, ide pokok paragraf 2 apa. Lalu, nah, buat kotak lagi. Ya, buat kotak lagi untuk apa? Untuk informasi pentingnya. Karena ada 2 paragraf, berarti informasi pentingnya itu dibuat dalam 2 kotak, yaitu informasi penting paragraf 1, informasi penting paragraf 2. Nah, sampai sini dulu ya. Silakan dipahami dulu. Jadi ini gambarannya ya. Buat kotak untuk judul teks, lalu buat kotak ya untuk ide pokok paragraf disesuaikan dengan jumlah paragrafnya dalam teks tersebut. Kemudian buat kotak juga untuk informasi. Lalu kita isi ya, kita isi. Tadi kan kotak pertama judul. Berarti judulnya apa? Nah, untuk kotak Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan. Buat garis. Nah, kotak yang selanjutnya berisi tentang ide pokok. Pak Ade mau tanya, ide pokok paragraf pertama. Siapa yang bisa jawab? Ide pokok paragraf pertama apa? Siapa? Ya, siapa? Hilmi, siapa Hilmi? Feza, silakan Feza. Feza. Andris katanya, Pak. Ini ada Feza yang raise your hand. Raise hand. Coba Feza dulu. Ide pokoknya rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Itu menurut Feza. Coba menurut Andris. Ide pokoknya apa? Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Rantai makanan terjadi di semua ekosistem. Oke, ya. Pak Ade. Saya, Pak. Ya. Oke, siapa? Silakan. Saya. Ya, silakan Hilmi.
Hilmi, Apa? Rantai. pengertian rantai makanan. Oke, ada 3 jawaban ya. Ada 3 jawaban. Pak Ade koreksi sedikit, Pak Ade kuatkan ya. Pak Ade tekankan. Untuk ide pokoknya ya, yang paling tepat adalah jawaban Ananda Hilmi, yaitu tentang pengertian rantai makanan. Kemudian jawaban Feja gimana Pak Ade? Itu lebih tepatnya ke kalimat utama. Kenapa kalimat utama? Karena satu kalimat penuh ya, yang ditentukan oleh Feja tadi. Kemudian gimana jawaban Andris? Jawaban Andris bukan salah ya, tetapi mungkin lebih diintisarikan lagi ya. Jadi ide pokok paragraf pertama adalah pengertian rantai makanan. Nah, tulis seperti ini, teman-teman. Ya, tulis seperti ini. Kemudian kotak selanjutnya berarti ide pokok paragraf kedua. Ide pokok paragraf kedua apa? Silakan dibaca. Yang mau jawab silakan. Resen. Coba langsung. Ada? Coba dibaca ya. Ide pokoknya apa? Inti penjelasannya apa? Silakan, Andris. Apa Andris? Proses rantai makanan. Proses rantai makanan. Ya, boleh. Ya. Atau mungkin bisa kita simpulkan contoh ya. Contoh rantai makanan. Di sini dijelaskan tentang contoh rantai makanan, yaitu rantai makanan di mana ini? Di kebun ya, di kebun jagung. Nah, setelah ini kita buat kotak lagi untuk informasi pentingnya. Nah, ini informasi penting paragraf 1 yaitu jelaskan tentang pengertian rantai makanan. Rantai makanan adalah suatu peristiwa makan dan dimakan yang terjadi antar makhluk hidup. Nah, untuk paragraf kedua, informasi pentingnya jelaskan. Kan di sini contoh rantai makanan. Berarti informasi pentingnya apa contohnya? Misalkan rantai makanan kebun. Rantai makanan di kebun jagung. Ya, rantai makanan di kebun jagung. Lalu, kalau masih ada informasi pentingnya, buat lagi kotak. Ya, seperti ini. Misalkan rantai makanan di kebun jagung. Seperti apa? Jelaskan. Jagung dimakan tikus, kemudian tikus dimakan ular. Jagung, Dimakan tikus, ular dimakan elang. Dimakan elang. Nah, seperti ini ya. Terus diuraikan. Mohon ini dipahami baik-baik. Karena ada tugas nanti membuat peta pikiran ya tentang isi sebuah teks. Teksnya nanti akan Pak De sampaikan di akhir. Oke, kita lanjut dulu ya, teman-teman. Nah, seperti itu cara membuat peta pikiran. Ya, tadi kalian sudah membaca teks yang berjudul Rantai Makanan. Untuk lebih memahami tentang rantai makanan, silakan baca materi halaman 38 sampai 39 selama 3 menit. Silakan. Dibuka buku paketnya. Buku paket 5E. 3 menit dimulai dari sekarang. Silakan dibaca. Kameranya ditampilkan. Biar sambil Pak Ade lihat, ada yang baca nggak ya? Atau ada yang tidak baca? Insya Allah semuanya baca, semangat. Kalau sudah selesai membacanya, nah,
pertanyaan selanjutnya ini, silakan tulis di kolom chat. Masuk meeting suntuk. Mudah-mudahan materinya selesai hanya dengan 40 menit ya teman-teman. Biar nanti sisanya 10 menit. 10 menit apa 20 menit? 20 menit ya. Kurang lebih 20 menit kalian mengerjakan tugas. Biar langsung selesai. Tugasnya nggak banyak, cuma 1. Ya. Alhamdulillah sudah ada yang ini ya. Subhanallah. Terima kasih Kak Habib. Ya, sudah menyampaikan pendapatnya. Oke, jawabannya benar sekali ya. Tuh, ayo yang lain. Reza, luar biasa, 100. Lanjut, siapa lagi? Sama ya. Iya. Oke, Pak bahas ya. Biar nanti kalian lebih paham lagi. Alhamdulillah, Reza, Andris, Fayaz ya, Habib menyampaikan bahwa yang barusan dibaca adalah tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Perannya ya, berarti ya. Ya, perannya. Kemudian ada yang lain nih. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Luar biasa jawaban Kak Malika ya, keren. Kemudian tentang arti dari produsen, konsumen, dan pengurai. Luar biasa jawabannya betul semua ya. Oke, supaya lebih paham tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan, selanjutnya siapkan pensilnya atau alat tulisnya dan buku tulis. Ya. Nah, baca dulu. Simaklah video berikut. Kemudian tuliskan nama. Nah, tuliskan nama berarti nama makhluk hidupnya kalian tulis. Dan peran makhluk hidupnya pada rantai makanan berikut ini. Namanya apa? Misalkan namanya padi. Nah, perannya sebagai apa? Pak, saya putus-putus. Halo, tes? Jelas? Oke, untuk selanjutnya. Pak, putus. Untuk selanjutnya. Putus-putus, Pak. Putus-putus. Pak, putus-putus Pak, tadi Pak ulang Pak. Ya, siap. Bagaimana sekarang, putus-putus nggak? Oke, untuk selanjutnya, simaklah video berikut, kemudian tuliskan nama makhluk hidupnya ya, dan peran makhluk hidupnya. Misalkan pada kasih contoh, kalian melihat padi, berarti namanya padi, ya, tumbuhan padi, perannya sebagai apa? Apakah konsumen, produsen, atau pengurai? Ya, dari tayangan video ini, silakan ditonton. Videonya nggak jalan. Dan kelihatannya daunan ini cukup dibutuhkan. Sepertinya terdengar suara capek.
Asik, sarapan. Daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Lumayan sama kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini, Lang? Lihat pemandangan. Asik. Oh, sekarang. Kamu sarapanku hari ini. Ah. Oke, ya udah selesai. Nanti akan Pak Ade tunjuk ya. Silakan dibacakan hasil menyimaknya. Tadi sampai elang ya. Elangnya itu kalau sampai akhir itu jatuh, kemudian mati ya elangnya. Emang, Pak. Oke. Sekarang Pak Ade tunjuk ya. Ananda Griselda. Silakan Ananda Griselda bacakan hasil menyimaknya, nama makhluk hidupnya apa saja, perannya apa saja. Silakan. Pertama, padi. Perannya sebagai produsen. Kedua, belalang. Perannya sebagai konsumen tingkat 1. Ketiga, katak. Perannya sebagai konsumen tingkat 2. Ketiga, ular. Keempat, ular. Perannya sebagai konsumen tingkat 3. Kelima, elang. Perannya sebagai pengurai. Kelima apa, Kak? Elang. Elang ya. Elang. Perannya sebagai pengurai. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih, luar biasa jawabannya ya. Nanti Pak Ade simpulkan. Coba Yahdan. Selanjutnya Yahdan. Silakan Yahdan bacakan. Ya, waktunya 10 menit deh, Kak ya. Ayo Yahdan. Ayo. Yang halaman berapa, Pak? Yang tadi video menyimak. Yahdan kan menyimak video. Kemudian sebutkan atau tuliskan nama Ya. makhluk hidupnya, peran makhluk hidupnya apa? Udah belum?
Eh, baru satu, Pak. Baru satu, ya sebutkan aja baru satu, nggak apa-apa. Ayo apa? Padi. Tadi Perannya adalah produsen. Produsen. Apalagi? Udah. Ya udah. Ya, oke. Baik. Terima kasih ya atas jawabannya. Pada simpulkan ya. Mohon maaf tidak bisa menunjuk yang lain lagi karena waktunya. Jadi jawaban Griselda tadi betul ya. Yang pertama itu padi ya. Bisa padi, bisa rumput ya. Bisa padi, bisa rumput itu sebagai produsen. Kemudian padi ya atau rumput dimakan belalang. Belalang itu konsumen tingkat 1. Belalang dimakan lagi oleh katak ya. Katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak dimakan elang ya. Katak dimakan ular. Tadi ada ular ya. Ular termasuk konsumen tingkat 3. Nah, ular ini dimakan lagi oleh elang. Pada koreksi, elang itu bukan pengurai, tapi konsumen tingkat 4 atau tingkat akhir. Ya. Konsumen puncak. Betul. Konsumen puncak ya, bukan pengurai. Ketika elang mati, maka akan diurai. Nah, itu pengurai. Nah, seperti itulah contoh rantai makanan yang terjadi di sawah. Ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Supaya cukup waktunya, mohon maaf. Selanjutnya kita akan belajar ya tentang menjelaskan upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Ya, jadi persatuan dan kesatuan bangsa itu ya bentuk yang harus kita waspadai adalah ancaman. Contohnya ada agresi ya. Ini agresi, maksudnya ini agresi militer Belanda 1 dan Belanda 2. Jadi setelah proklamasi Belanda ingin datang lagi ke Indonesia, maka melakukan agresi yang disebut dengan agresi Belanda militer 1 dan 2. Kemudian ada juga pemberontakan. Nah, ini contoh-contoh ancaman ya. Untuk pemberontakan ya misalnya pemberontakan G30 SPKI, kemudian ada yang sekarang kelompok ya kriminal bersenjata dari Papua. Nah, ini contoh pemberontakan. Kemudian perpecahan, penyalahgunaan narkoba, hati-hati, korupsi. Nah, ini adalah ancaman terhadap persatuan yang harus kita jauhi ya. Kemudian bagaimana upaya pencegahan atau penyelesaian terhadap peristiwa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan? 1, para pejuang Indonesia melakukan diplomasi ya atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. Alhamdulillah kan sudah dilakukan dan negara kita sekarang merdeka. Kita hanya mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik. Kemudian penumpasan terhadap para pemberontak ya. Sudah dilakukan juga ya oleh TNI. Itu apa ya, Pak? Sudah apa, Andris? Penumpasan apa artinya? Oke, terima kasih. Penumpasan itu artinya menghilangkan ya. Jadi menghilangkan pemberontakan supaya tidak terjadi lagi. Ya. Dihilangkan, ditumpas ya, supaya tidak ada kelompok pemberontak lagi gitu ya. Kemudian penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, meningkatkan toleransi antar sesama warga, ini penting sekali ya. Membiasakan sikap jujur dan berani bertanggung jawab. Lalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan terakhir menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini upaya yang bisa kita lakukan ya. Tugas kalian adalah belajar dengan semangat, belajar dengan sebaik mungkin. Putus-putus, Pak, suaranya. Suaranya putus-putus. Ya mungkin sinyalnya ya. Mohon maaf. Oke, kita lanjut. Pak, putus-putus suaranya, Pak. Halo, tes.
Gimana? Sekarang suaranya jelas? Pak, putus-putus Pak suaranya. Masih putus-putus ya? Ya, Halo, tes. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini untuk tugasnya ya, yaitu membuat peta pikiran Halo, teks berjudul halo. Perubahan Ekosistem Bumi halaman Masih kelas. Masih agak 30. agak Ya. putus-putus. agak putus-putus. Agak putus-putus. Iya. Pak, ini tugasnya Pak. Oke, kalau ini kebaca nggak? Terbaca nggak? Halo? Slide Pak Ade, presentasi Pak Ade terbaca nggak? Silakan ditulis dulu ya. Ini tugasnya. Ini tugasnya. Silakan ditulis.